Betul? Apa ada orang meninggal jantungnya bergerak? Umpan tidak ada lagi dah. Sejak lahir berdetak terus, kecuali mau meninggal. Malu tidak berdetak. Selagi jantungnya masih berdetak, berarti dia belum mati. Jangan dikubur dulu. Makanya dokter kalau dia memastikan seseorang pun meninggal atau belum, mana dengannya? Denyut-denyut dah nih atau ininya. Tengok. Pernah nampak di monitor, layar monitor apa? Orang sakit itu. Tit 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 tit. Pernah nampak? Kalau masih turun naik ya. Kalau masih tinggi dia masih kuat ya. Kalau sedikit aja terus nada lagi, sedikit terus nada lagi, terus naik lagi ya. Sampai dia datar aja. Kalau datar itu bertindak berdetak lagi dong. Asal berdetak sedikit naik deh itu. Nah, itu baru meninggal. Itu cara memastikannya di layar monitor. Lebih tajam lagi dia kan? Ya. Sampai ke situ ngomong tadi apa pasalnya tadi? Waktu ke Jakarta Adam Air ya. Adam Air itu pergi dari Pekanbaru Simpang 3. Habis selesai sholat asar masuk ke bandara, terus agak lama-lama sedikit nunggu penumpang yang lain, kira-kira setengah jam setelah duduk baru pergi lagi. Tuh nengok makin lama makin tinggi, kayak gini rupanya bumi ini ya. Benar ya kawan? Belum, masa belum? Canggih-canggih begini belum kali. Masya Allah. Kami tengok ke bawah. Bumi ini lebar sekali, nggak nampak tepi ya. Mana tepinya nih? Pertama jembatan Siak aja dulu, Sungai Siak itu nampak tuh. Sungai Siak besar lebar itu kan. Sebesar ini aja dia. Dari atas dulu. Sebelumnya besar kan, lama-lama naik. Besar ini jadinya lagi. Naik lagi nggak nampak lagi deh. Naik lagi nampak laut aja lagi. Nggak nampak darat. Nah begitulah. Wah, neraka jahanam berapalah? Ketinggian jahanam itu kedalamannya 70 tahun. Dicampakkan batu besar sebesar kamar, 5 ekor onta besar gemuk bunting, kira-kira sebesar inilah, dijatuhkan dari bibirnya jahanam. Belum masuk melayang-layang aja di jahanam itu selama 70 tahun belum menyentuh dasar. Ya lebih dari itu baru terdengar boom. Di zaman Nabi pernah itu. Ketika Nabi duduk-duduk, terkejut sahabat. Kenapa dia terkejut? Mendengarkan bunyi guncangan benturan besar bunyi. Kayak kelapa jatuh di atas apa itu? Terkejut kita pernah kan, mendenging telinga ini. Boom. Di zaman Nabi dulu pernah terdengar batu besar jatuh. Sahabat terperanjat. Apa itu? Tahukah kamu apa yang jatuh itu? Itu adalah batu yang dijatuhkan oleh Allah di bibir jahanam 70 tahun yang lalu. Baru sampai ke dasar sekarang yang bunyi tadi. Apa yang bilang? Nabi. Kalau Nabi yang bilang, gimana sikap kita? Tasdiqu fima akhbar. Apa maknanya itu?
tuntutan Muhammad Rasulullah itu apa? Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Apa makna di situ? Yang terkandung dan yang dituntut dengan persaksian Muhammad Rasulullah itu apa? Salah satunya tasdiq. Kalau yang pertama ta'atun fi ma'amar. Apa artinya? Fi ma'amar. Itu makna Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ta'atun fi ma'amar. Apa maksudnya? Ta'at. Ta'at kepada apa saja yang diperintah oleh Rasul. Fi ma'amar. Pada apa-apa yang diperintah. Pada apa-apa yang diperintah. Jangan diperintah oleh Nabi bandel. Ngeyel dia. Ada kan? Ada orang kayak gitu? Ada. Suruh oleh Nabi jangan kamu isbal. Terus? Isbal dia. Jangan kamu berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, itu perintah. Kalau jangan isbal itu larangan ya. Itu ada makna ketiga tuh larangan ya. No? Mau minum? Ini ada 2 nih, mau? Nih? Nah. Ini bersedekah. Apa bersedekah kan? Sedekah. Mudah-mudahan Ami bisa terjaga oleh neraka. Amin. Apa kata Nabi? Ittaqun nar walau bisyikkin tamroh. Ada tamar itu, ada tamar. Ami bersedekah ada tamar itu. Apa maknanya itu? Nabi menyuruh bersedekah dengan cara memotivasi bersedekah itu dengan apa? Dengan takut kepada neraka. Takutlah kalian kepada neraka dengan cara beramal walaupun hanya sekadar sepotong kurma. Ambil dulu. Itu dalam nampak kan? Kotak. Ya, sepotong kurma. Ini kami contohkan sepotong kurma nih. Bisikin tamrah, diambil sebutir kurma. Nah gini, ini nampak kan? Ini sepotong kurma, sebuah kurma kan, 1 biji kan? Bisikin itu apa artinya? Bisikin ini syakkan, membelah. Kita belah. Nah, apa kata Nabi? Ittaqun nar walau bisikin tamrah, walaupun hanya sekerat kurma, sepotong kurma. Nah ini contohnya. Segini aja di apa sama Allah nih. Dihargai, diperhitungkan. Segini aja sedekah. Apalagi segini. Apalagi mobil, apalagi kebun kurma yang diberikan oleh sahabat Nabi Tolhah bin Ubaidillah. Tolhah Ubaidillah ya. Yang memiliki kebun kurma di depan Masjid Nabawi itu. Kemudian sumur rumah yang disedekahkan oleh Utsman bin Affan dibeli dari Yahudi sebanyak 30 dirham, 30.000 dirham. Sepotong kurma ini aja. Ini sepotong yang besar lagi nih. Apa yang kecil lagi? Fa amma man saqulat mawazinu. Artinya fa amma man saqulat mawazinu. Satu lagi, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Mithqal apa artinya itu? Faman ya'mal mithqal, siapa yang beramal seberat biji kecil ini, seberat biji zarah ini, sebiji zarah ini. Nampak kan? Nah, ini seberat biji zarah nih. Sekecil ini. Makan. Besarnya kan? Ini lebih besar dari zarah-zarah, itu kecil dari ini. Sebesar biji cabai nampak? Biji batu sauda kan ada biji-biji kecil dah. Itu zarah itu, zarah. Ya kan? Itu lebih kecil dari itu. Siapa yang beramal, fama ya'mal, siapa yang beramal misqal seberat biji
seberat biji sawi, biji zarah, biji cabai itu kan. Khairan, baik, dalam keadaan baik, amalannya amalan baik yang dikerjakan walaupun kecil. Khairan yarahu, dia akan melihat balasannya, akan didapat balasan. Sebaliknya begitu juga. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarahu. Siapa saja yang beramal dengan amal jelek walaupun kecil sebesar biji zarah, biji cabai, biji sawi, kecil kali, sebesar semut kecil. Nah, makanan semut bisa itu dimakan oleh semut, kenyang kali itu 3-5 hari mungkin habis, walaupun kecil ya. Begitu Allah teliti dengan sebuah amalan, apalagi amalan besar. Kecil aja dihitung, bagaimana dengan besarnya? Baik dalam bentuk baik maupun dalam bentuk jelek, amalan itu akan dibahas. Tidak pernah Allah sia-siakan, tidak pernah Allah tidak menilai, tidak membalas, pasti dibalas. Surah apa tadi itu? وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang beramal dengan amalan baik amalnya, walaupun kecil, akan dia lihat balasannya, akan Allah datangkan pembalasan. Demikian. Wa ya'mal misqala. Tadi kita dianjurkan bersedekah walaupun sekerat korma. Ittaqun nar walau bisyiqqin tamra. Menggelegar Nabi mengatakan. Nabi berkhutbah dengan kata-kata seperti itu di hari Jumat, sampai ke pasar suara Nabi. Saking kerasnya suara Nabi itu terdengar di pasar, kemudian selendang imamahnya jatuh, memperingatkan umatnya dari dahsyat neraka. Apa saja yang jelek, apa saja bentuk kejelekan, ya, tidak ada lagi bentuk kejelekan kecuali dah dikhabarkan dan diperintah umatnya untuk menjauhi. Neraka itu dahsyat, betul? Kalau dia dahsyat, diwanti-wanti umatnya jangan sampai masuk neraka dan takut kepada neraka. Ittaqun nar walau bisyiqqin tamra. Ini tamrah, ini kurma, sekerat kurma. Apalagi sedekah 300.000, berapa itu? Ini berapa nih? Paling ada 15.000 ya, 15 ke 20 nih. Berapa kurma itu? Bukan bisikin lagi, bukan darah lagi. Apalagi berhektar-hektar tanah, kebun. Siapa yang paling takut? Abdurrahman bin Auf satu, Utsman bin Affan banyak sedekahnya, Abu Bakar pun banyak sedekah, Tolhah bin Ubaidillah, banyak sekali sahabat-sahabat itu telah mencontohkan dia adalah a'lamun nas, ya, arhamun nas. Kemudian satu lagi tidak takalluf. Apa takalluf? Memberat-beratkan diri, memaksa-maksa diri. Dia beramal sesuai dengan kemampuannya, keimanannya. Bisa bagus. Mau lagi? Gorengan enak, ya. Ittaqun nar bisikin walau bisikin tamra. Mari kita kembali kepada makna Muhammad Rasulullah tadi, apa? Makna Muhammad Rasulullah.
Yang pertama tadi ta'atun fima amar, mentaati, ketaatan kepada apa saja yang diperintah, itu tuntutan daripada Muhammad Rasulullah. Yang kedua, tasdiqu fima akhbar, tasdiq, membenarkan apa saja yang dikhabarkan. Apapun berita-berita yang disampaikan Nabi itu semuanya benar, karena Nabi tidak bicara kecuali wahyu yang diwahyukan. Apa surah apa tuh? Masih ingat? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun. Sama-sama. Kamu cari apa arti zittaul itu apa? Ghafirizz dzam, surat Ghafir. Ghafirizz dzambi wa qabilit taubah syadidil iqab. Taul itu keutamaan artinya. Dan kamu tengok pasti. Ya Hamim, Tanzilul kitab minallahil azizir rahim. Betul? Ghafirizz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqab. Dzit tauli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Ya. Oke. Yang ketiga makna Muhammad Rasulullah apa tadi? Wajtinab fima naha anhu wa zajar. Apa artinya? Wajtinabu, ijtinab menjauh. Menjauhi. Ya, menjauhi, Mak. Apa bunyinya? Yang ketiga makna Muhammad Rasulullah, ijtinabu fima naha anhu wa zajar, gitu ya. Menjauhi apa saja yang dilarang oleh Nabi dan dikecam. Apa beda larang dengan kecam? Kecam itu larangan keras. Dikutuk siapa pelaku yang melakukan yang dikecam itu. Perbuatan biasanya perbuatan besar. Perbuatan yang amat dahsyat, akibatnya itu kecam sekali. Apa contohnya? Iya, memiliki keutamaannya. Karunia keutamaan. Ya. Oke, Allah khair. Ya. Apa yang keempat makna Muhammad Rasulullah? Kita harus tahu makna la ilaha illallah, apa artinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan cuman kayak beo. Umat Islam itu banyak kayak beo sekarang. SD sampai dah bercucu juga nggak tahu artinya. Sampai bercucu-cucu juga Nggak tahu artinya. ilmunya waktu ilmu SD juga ya. Kenapa nih? Karena perhatian kepada ilmu syariat nggak ada. Padahal ilmu itu harus dipelajari. Kita tidak tahu ilmu itu kapan dibutuhkan oleh kita. Yang jelas ilmu itu dibutuhkan. Misalnya orang kaya, kalau dia berzakat, bagaimana dia mengeluarkan zakat? Bagaimana caranya? Seberapa dikeluarkan? Kan ada nisab dan haulnya. Ya. Nah, sembarangan haji, boleh kita sembarangan aja manasik haji itu. Melaksanakan rukun-rukun haji. Sholat boleh sembarangan, pakai usolli lagi. Sholli fardhu, zuhri, 4 rakaat, boleh dilafazkan? Nggak boleh lah. Karena niat itu masalah apa? Masalah hati atau mulut? Maksud itu di mana? Di hati. Iya. Dan Allah itu maha mengetahui isi hati. Jadi cukuplah kita berniat itu kan, sholat itu kan untuk Allah. Sholat untuk Allah. Perlu tidak diperdengarkan kepada manusia? Aku sholat 4 rakaat wajib. Sholat zuhur, sholat fardu zuhur 4 rakaat mengikuti imam. Untuk apa dilakukan gitu?
Ibadah itu kan untuk Allah ya, untuk manusia untuk Allah. Untuk Allah. Nah, untuk apa di ngomongkan ke samping orang? Usolli fardhu, apa arti usolli fardhu? Hah? Usolli fardhu itu apa artinya? Usolli fardhu. Yang dilapas-lapaskan oleh orang awam bid'ah itu. Aku akan sholat. Usolli itu aku akan sholat. Aku akan sholat wajib fardu. Sholat fardu, sholat wajib. Aku akan sholat wajib. Sholat zuhur yang wajib, yang diwajibkan Allah itu. Sholat yang 5 itu salah satunya zuhur. Kan wajib hukumnya kan? 4 rakaat. Mengikuti imam. Makmuman. Mengikuti imam. Aku sebagai makmum berimam kepada sepulan. Itu makmun. Makmum itu orang yang mengikuti. Kalau yang jadi imam tidak boleh makmum pula. Ada pula niatnya nanti. Sengaja aku sholat zuhur 4 sebagai imaman, bukan makmuman lagi kan? Kalau dia imam, membuat repot aja. Berwudu aja sudah ada niat kan? Untuk apa kita wudu? Sholat nih, sholat apa? Sholat zuhur ini, kan tahu Allahnya kan? Perlu pula dibilang sama orang di samping kita, sholli fardhu. Nah, makanya melafazkan niat itu bid'ah, dolalah. Gak pernah dikerjakan Nabi seperti itu. Itu pandai-pandaian guru-guru aja tuh. Guru-guru menyimpang dari tuntunan, berbeda dari apa yang diajarkan Nabi. Niat itu kerjaan hati, ngapa mulut yang bekerja? Kerjaan Nabi ngajar kan, disuruh si Samah ngajar, mau? Boleh? Dia paling memakai fasilitas wifi sana kan. Kemarin ini kan tidak ngajar dia kan. Boleh makan ikut makan sama Mami kan. Nanti udah capek dia. Boleh Mami suruh-suruh sebentar. Kerjaan Nami yang mengajar disuruh dia ngajar. Marah Labi kan. Kamu gimana nih? Yang disuruh ngajar kamu. Masa anak pula yang ngajar? Nah, gimana jadinya? Nggak sinkron kan? Mestinya tugas kita yang mengerjakan. Begitu juga masalah rukun hati, ya, rukun amalan, rukun sholat itu, niat itu kerjaan hati itu. Dia yang bekerja, maksudnya untuk siapa, apa sholatnya, itu hati yang punya kerja maksud itu. Nanti kalau takbiratul ihram membaca Allahu Akbar, itu lisan itu. Kerja lisan Allahu Akbar, tidak boleh pula diam, tidak boleh dalam hati pula Allahu Akbarnya. Kerjaan mulut dikasih ke hati, kerjaan hati kasih ke mulut. Itu namanya berantakan ya amalan kayak gitu ya. Amalan berantak. Nah, dilarang oleh Nabi. Wa manahakum anhu fantahu. Apa saja yang aku larang, tinggalkan. Wa ma atakumur rasul, apa saja yang aku datangkan, perintah, fakhudhu, amalkan, amalkan. Ilmu yang kuperintahkan untuk beramal, amalkan. Ilmu yang melarang sesuatu, aku larang kamu isbal, aku larang kamu kadza. Apa kata? Kadza. Ya, mencukur rambut sebagian, meninggalkan sebagian. Nggak rata. ABCD. Itu ABCD. Nggak rata. Abri bukan cepak doang. Pangkas abri itu ABCD. Abri. Pangkas abri kan gini kan. Ini tebal. Ini tipis. Sebagian dicukur mulus kayak botak, sebagian masih ada rambut sini. Langsung 1 cm, 2 cm, 3 cm kadang. Kalau abri paling 1,5.
2 cm paling tinggi lah di atas lah. Kalau di sininya kaza, dicukurnya di bawah, di atas ditinggalkan, itu kaza namanya. Naha Rasulullah anil kaza. Rasulullah melarang dari perbuatan mencukur sebagian, membiarkan sebagian. Harusnya rata, kayak orang cukur tahallul. Tahallul apa itu? Mencukur rambut setelah rukun apa namanya itu? Manasik haji, mencukur tahallul itu mencukur seperti botak, semi botak. Oke lah ya. Coba ulang lagi. Berapa Rasulullah Muhammad Rasulullah itu tuntutannya? Ada 4. 1, ta'atun fima amar. Yang kedua, tasdiqun fima akhbar. Apa sebabnya kita tasdik, membenarkan berita dari Nabi itu? Karena Nabi tidak pernah bicara kecuali dari wahyu yang diwahyukan. Surat apa itu? Wa ma yantiqu 'anil hawa, surat? Surah Al-Qur'an aja. Surat An-Najm ayat 3. Wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa wa in huwa illa wahyu yuha. In huwa illa wahyu yuha. Betul? Demi bintang. Wan najm idza hawa. Apa arti hawa? Demi bintang yang tenggelam. Enggak tahu apa juga tengok tuh wan najm idza hawa itu apa? Demi bintang. Surah An-Najm. Kami dari umur sekian sampai umur 52 belum tahu hawa itu artinya. Wan najmi iza hawa. Kalau wan najmi kami tahu demi bintang artinya. Allah bersumpah dengan bintang. Demi bintang iza hawa. Apa hawa artinya? Harusnya seorang muslim harus melihat. Kalau dia nggak tahu, ditengok artinya. Nggak perlu kali bertanya lagi. Ada jawabannya di dalam kitab Al-Quran yang ada terjemahan. Ayat 1. Wan najmi iza hawa. Ayat 1 tuh. Demi bintang ketika terbenam. Hawa. Hawa itu terbenam ya. Alhamdulillah kami udah tahu hawa itu terbenam artinya ya. Harus begitu. Tadi ragu-ragu hawa ini terbenam apa enggak ya? Rupanya ditengok ya betul terbenam. Seorang muslim harus kayak gitu. Kalau nggak tahu tengok bacaannya. Kapan lagi belajar? Udah mati gitu. Di kuburan. Ketika hidup belajar kan? Jangan sampai kesempatan hidup ini udah digunakan. Udah mati bisa enggak? Udah mati kita nggak bisa lagi ruku. Mau sujud 1 rakaat nggak bisa. Mau ruku 1 rakaat nggak bisa. Mau beramal walaupun sebesar sawi nggak bisa juga. Ngapain bisa dia? Gak ada yang bisa satupun. Jadi kapan kita beramal ini untuk akhirat kita? Kapan? Ketika hidup. Sudah mati? Nggak bisa lagi. Ya itu. Amit tadi nggak tahu hawa, ragu-ragu apa arti hawa. Rupanya terbenam. Wan najmi idza hawa, demi bintang yang tenggelam. Ma sahibukum, ini tahu itu. Ma sahibukum, tidaklah sahabatmu. Sahabatmu Muhammad Rasulullah itu dhalla ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Tidaklah sesat sahabatmu itu, dan apa lagi? Wa ma ghawa. Apa ghawa? Ayat 2 kan? Wan najmi idza hawa ma sahibukum wa ma ghawa. Ma dhalla, tidaklah sahabatmu itu sesat dia. Wa ma ghawa, dan tidak pula keliru.
Keliru. Wah, gawa itu udah tahu kan? Ame baru tahu nih gawa itu keliru artinya. Ame pastikan dulu itu memang rasa ragu-ragu, entah apa namanya, sesat rasa-rasanya. Dipastikan. Berarti pastinya apa gawa itu? Keliru. Keliru apa keliru? Apa keliru tuh? Kayak Su'ul fahmi. Apa su'ul faham? Su'ul itu jeleknya pemaham. Nah, itu keliru namanya tuh. Misalnya apa? kayak Apa contohnya keliru? Keliru seperti salesma. Salesma tuh, ingus. Ya, kan jijik kita nengok kan? Kayak najis kan? Tetapi nggak najis dia. Air mani. Jijik kita? Najiskah air mani? Kalau mandi ya najis ya. Kalau mani nggak najis. Kalau air mani itu najis, berarti kita berasal dari najis, ya? Enggak lah, kita berasal dari air mani. Mani itu nggak najis. Kalaupun kena pakaian kita, boleh kita bawa sholat. Kalau dia mengering, dibuang.